Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sabila Rusdi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 06121382025057. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu pertumbuhan dan perkembangan adalah proses perubahan kuantitatif dan terjadi pada aspek fisik yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Contoh dari pertumbuhan ini tumbuhnya rambut, gigi, tinggi, badan, dan lain sebagainya. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Contohnya ini pubertas pada manusia, peningkatan fungsi tubuh, dan menuju kedewasaan. Itu sebagian contoh dari perkembangan. Lalu, hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu perkembangan tidak bisa terpisahkan dari pertumbuhan, karena dua-duanya ini saling berkaitan. Lalu yang kedua, perkembangan terjadi bersamaan atau setelahnya terjadi proses pertumbuhan. Jadi, walaupun ini saling berhubungan, itu bisa jadi bersamaan atau setelah perkembangan terjadi. Lalu yang ketiga, perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Itulah kenapa hubungannya sangat erat antara pertumbuhan dan perkembangan. Karena perkembangan membutuhkan pertumbuhan yang baik supaya bisa menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya, faktor internal dan eksternal pertumbuhan. Faktor internalnya gen, sel, kromosom. Lalu faktor eksternalnya dari lingkungan sekitar, bisa nutrisi, bisa peran keluarga. Paling utama ini lingkungan sekitar. Karena jika lingkungan sekitarnya baik, maka seorang anak atau seorang manusia akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika pergaulan di lingkungan sekitarnya itu jelek atau buruk, maka akan berpengaruh pada kepribadian anak itu sendiri. Lalu faktor peran internal dan eksternal perkembangan. Perannya itu di internalnya bakat khusus, dan yang kedua kepribadian. Lalu faktor eksternalnya lingkungan sosial, lalu pengalaman. Jadi perannya ini sangat berpengaruh, contohnya dalam perkembangan pola pikir seorang manusia. Jika lingkungan sosialnya bagus atau dia memiliki pengalaman yang bagus, dia akan menguasai bidang yang ingin dia kembangkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jadi kesimpulannya, hubungannya antara pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, di balik perkembangan yang bagus didukung oleh pertumbuhan yang baik. Apabila banyak kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sampai sini saja penyampaian PowerPoint tentang pertumbuhan dan perkembangan dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.